Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi bersama saya, Haris Agung Haris Setiawan, host Export Expert Talk, sebuah acara tentang ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, acara ini sudah memasuki episode yang ke-34 dan hari ini hadir expert kita, milenial kita, pengusaha muda kita yang baru saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia, mendapatkan Primaniarta Award tahun 2021 di Trade Expo Indonesia. Nah, pagi hari ini kita kehadiran Mbak Kiki Puspitasari. Beliau ini founder dari dan CEO dari PT Carli Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kiki. Apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Pak? Baik Mbak Kiki. Ini sudah lama kita nggak ketemu secara offline ya. Online pun juga kadang lewat handphone aja, lewat WhatsApp aja ya. Ya. Betul, cuma lewat call aja. Betul. Nah, pada pagi hari ini kami mendapatkan kehormatan kehadiran ekspor kita yang dapat penghargaan dari pemerintah Indonesia di Trade Expo Indonesia. Kategorinya kalau nggak salah pengusaha muda, Pak. Nah, betul. Eksportir muda. Nah, eksportir muda ini menarik sekali. Kalau nggak salah ini yang pertama ya, Mbak Kiki ya. Betul, kategori ini baru kita berikan tahun ini. Kenapa? Karena kita ingin membawa semangat ekspor tidak hanya ke pelaku-pelaku yang sudah melakukan ekspor sebelumnya, tetapi kepada pelaku-pelaku baru, pengusaha muda tentunya, eksportir muda. Nah, pada pagi hari ini tentunya kita kehormatan nih mendapatkan Mbak Kiki selaku narasumber kita atau ekspor kita. Gitu. Iya. Jadi Mbak Kiki, kalau sekilas nih kita bicara mengenai landscape lah, bahasanya agak berat nih, landscape. Ekspor kita masih kecil nih pengusaha Indonesia yang jangankan menjadi eksportir, yang menjadi pengusaha pun masih sedikit sekali. Jadi Mbak Kiki kita ketahui bersama menjadi salah satu pengurus di HIPMI yang merupakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan saat ini kita ketahui juga mendorong untuk melakukan ekspor. Jadi tidak hanya menjadi pengusaha muda, yang itu pun menurut kami penting sekali supaya yang dari 280 juta penduduk Indonesia itu baru sekitar 150 jutanya itu milenial, Mbak Kiki. Tapi nggak tahu nih berapa jumlahnya, tapi kalau nggak salah belum nyampe jutaan lah itu yang menjadi pengusaha muda, yang menjadi pengusaha, apalagi yang pengusaha muda, dan tentunya yang menjadi eksportir lebih sedikit lagi. Jadi kita memberikan penghargaan kepada eksportir muda yang bisa memberikan semangat kepada pengusaha muda lainnya. Tidak hanya itu saja, kepada masyarakat Indonesia bahwa ekspor itu mudah. Nah, ini kita ingin mendengarkan ceritanya pada pagi hari ini. Acara ini kembali lagi Mbak Kiki hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Sudah masuk ke episode ke-34. Nah, kita hari ini ingin mendengarkan success story-nya. Mungkin bisa dibilang jatuh bangunnya juga ekspor. Betul. Mbak Kiki Puspitasari. Silakan Mbak Kiki bisa memperkenalkan Mbak Kikinya dan mungkin perusahaannya. Silakan. Baik. Sebelumnya terima kasih sekali Pak sama Pak Haris, sama tvdesa.id juga atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini kita bisa sharing dan memberikan aura positif ya Pak ya, memberikan semangat positif untuk para yang hadir yang bisa menonton hari ini. Perkenalkan, nama aku Kiki, aku founder dan CEO dari PT Carli Indonesia dengan brand Anaya. Sangat terima kasih dan sangat bangga sekali bisa diundang dalam Export Talk kali ini. Nah, mungkin sebelum aku memulai kita sharing lebih detail, untuk para yang hadir bisa melihat dulu sedikit video dan profil singkat lah dari Anaya sendiri, biar kita sharingnya bisa lebih deep lagi dan lebih sama-sama saling kenal. Gitu. Aku coba izin putarkan sebentar ya. Silakan Mbak Kiki.
Anaya, 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 Saya berharap HIPMI pada masa yang akan datang juga akan menjadi penggerak-penggerak ekspor Indonesia. Saya berterima kasih kepada saudara Ramadato yang mengurus daripada perdagangan di HIPMI, terutama untuk ekspor. Dan saya juga berterima kasih kepada Ketua Umum dengan budi baiknya, dengan keuletannya kita hari ini bisa menjual barang-barang Anaya, 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 Kita bisa. Ya, terima kasih Pak Haris. Jadi itu sedikit perkenalan Luar biasa. saya. Jadi pas sekali Mbak Kiki, tema pada pagi hari ini kan pengusaha saatnya pengusaha muda ekspor ke seluruh dunia. Nah ini tadi sudah lihat kita videonya sudah ke beberapa negara ya Mbak Kiki ya. Ya, alhamdulillah sih Pak, berkat ekspor itu kan sebenarnya bukan satu pekerjaan yang mudah gitu Pak. Apabila kita kayak ya kita harus bangun support sistemnya gitu Pak. Baik dari networking, baik dari kesiapan produknya sendiri. Jadi dengan segala hal yang kita juga mendapat support dari pemerintah tentunya ya sampailah Pak pada tujuan tersebut gitu. Mungkin banyak gitu teman-teman yang tahu juga, yang tanya gitu sama aku. Sebenarnya kenapa sih harus senang gitu dengan produk turunan kelapa? Karena memang untuk produknya PT Carle sendiri dan Anaya Indonesia as a brand gitu, kita lebih memang mengutamakan produk turunan kelapa. Nah, apa sih awal muasal gitu kita memilih produk kelapa ini? Karena menurut ya, kami produk gitu, turunan kelapa ya, Mbak Kiki ya. Iya, kita hanya khusus untuk produk turunan kelapa. Karena kita melihat potensinya cukup besar, Pak. Dan Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar kan, Pak. Dan pada saat saya membangun perusahaan ini,
kita pengennya nih mempunyai social impact dan kearifan lokal dan tentunya budaya Indonesia juga sih, Pak. Karena kan, pastinya setiap orang pada saat mendirikan perusahaan, mereka punya vision dan mission-nya sendiri kan, Pak. Kita pengen bahwa pada saat mendirikan sebuah company, ke depannya goals-nya adalah, bisa membawa citra baik nama Indonesia juga. Dan tentunya, saya sebagai generasi muda juga pengen bahwa, ke depan bisa berkontribusi terhadap negara, seperti itu sih, Pak. Jadi dan produk kelapa pun merupakan dari sabutnya, dari semua yang memang dihasilkan dari pohon kelapa itu nggak pernah ada waste-nya, Manfaat ya. bermanfaat semuanya. Jadi kami pun ingin mendirikan perusahaan ini yang mempunyai impact besar, terhadap sosial, ekonomi, dan budaya sendiri, seperti itu sih, Pak. Makanya dengan mendirikan, produk, Anaya Indonesia, ditambah juga kita memberikan ada komunitas-komunitas. Kita mempunyai namanya komunitas Koko Hero dan Koko Lady. Ya, Jadi kalau seperti Koko ini Lady ya, seorang lady gitu ya. betul, Pak, kita pengen mempunyai, apa ya, social impact yang besar gitu untuk, sekitar kita. Jadi kalau Koko Lady itu lebih kepada, kita mensupport women empowerment, kita mensupport para kepala ibu rumah tangga atau, ya, apa, yang mereka tidak mempunyai penghasilan, atau mereka yang sudah bekerja tapi mereka ingin mendapatkan penghasilan tambahan, kita support dengan memberikan produk Anaya, kita berikan edukasinya, kita berikan linknya. Jadi mereka setiap waktunya gitu, misalnya di jam 8 sampai jam 11 siang, mereka tetap bisa taking care of keluarganya mereka, tapi mereka juga bisa memberikan penghasilan tambahan gitu. Ditambah, kita juga punya Koko Hero pun sama, kita tuh punya komunitas dari kopi pedagang keliling, Pak. Jadi, para kopi pedagang keliling atau, tukang-tukang taman gitu, yang Di mana mereka saja Mbak sebenarnya Kiki? ada di daerah Tebet, mostly masih di Jakarta sih, Pak, gitu. Oke. Jadi ada di daerah Jakarta Barat juga. Jadi kita benar-benar, men-support mereka, sama-sama saling support lah, Pak. Jadi Betul, betul. Anaya membutuhkan, penjualan produk dan, penyebaran produk, di seluruh, nasional lah ya, Pak. Tapi di luar itu kita pun ingin membentuk bahwa, support system ini tuh tetap berjalan gitu. Jadi kita bekerja sama juga dengan tukang sayur, karena kita juga nggak mau jadi produk yang benar-benar, hanya ada di, misalnya di national market gitu, tapi kita juga pengen kearifan-kearifan lokal nih tetap dibangun. Apa sih budaya masyarakat Indonesia gitu. Budaya masyarakat Indonesia kan belanja di tukang sayur gitu, dan kita pengen produk kita tuh lebih, direct sales gitu, dan kemanapun orang mencari produk Anaya itu lebih dekat gitu dengan, masyarakat, seperti Ya, itu. betul. Ya, Dan dan kita itu juga di pengen luar negeri story itu laku loh Mbak Kiki kalau dijual iya, ya. betul Giving back betul. to community, giving back to local itu Iya, laku betul ya betul. Mbak Kiki. Iya, dan beberapa kali aku, pameran juga, Pak, kita ikut expo gitu di, Itali, terus di beberapa negara lainnya. Kita pun dari sisi packaging, kita benar-benar detail gitu, Pak. Apa sih sebenarnya, story behind the product ini, Ya, dan ya, ya. setiap hal detail yang kita taruh dalam produk itu benar-benar kita pikirkan. Apakah ini ada, impact untuk, lingkungan dan apakah ada impact lain. Jadi mungkin kalau Pak Haris atau bisa lihat di, background yang sekarang saya pakai, semuanya tuh kita pikirkan dari misalnya sarung goninya, kita pengen benar-benar represent of Indonesia sendiri gitu. Ya, ya. Jadi orang melihat produk ini bisa menceritakan, oh produk ini tuh benar-benar dari Indonesia ya, dari mulai desainnya, dari mulai, mereka ngelihat sisi packaging-nya dan lain-lain. Karena ya itu tadi sebagai, anak muda gitu, sebagai pengusaha muda kita juga pengen, bahwa kita bisa memberikan kontribusi terhadap negara, Pak, gitu. Ya, nah ini tadi kalau bicara semuanya ada maknanya, sudah didesain Betul. khusus Mbak Kiki. Itu saya lihat di belakang itu kan Anaya itu ada 3
apa nih, 3 ibu-ibu atau bagaimana nih? Bisa diceritakan Iya, nih story-nya? betul. Story-nya, jadi dari Anaya sendiri itu adalah satu nama yang saya ambil waktu itu menceritakan tentang bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kenapa Anaya ini diambil? Karena kan kita berpikir bahwa segala sesuatunya ini lebih ke arah spiritual sih Pak, gitu. Bahwa segala sesuatunya itu memang datang kan dari Tuhan, dan bagaimana source yang kita ambil itu kan dari alam juga, dan kita pengen segala sesuatu yang kita ambil itu akan memberikan kontribusi juga gitu. Jadi sebagai entrepreneur gitu, saya mau yakini bahwa entrepreneur tuh ya pastinya pengusaha ingin mempunyai impact lah ya, secara keuntungan dan lain-lain. Tapi artinya Anaya sendiri lebih kepada impact itu bukan hanya sebagai keperusahaan dan untuk ke para founder, tapi lebih kepada social impact gitu yang lebih besar. Dan 3 wanita ini di sini melambangkan bahwa kan ada yang membawa lumbung padi, ada yang membawa itu lebih kepada jati diri gitu Pak, bahwa kita melihat asal muasal dari perusahaan ini. Jadi kita lebih pada saat misalnya suatu saat perusahaan ini growing up dan suatu saat kita ada di level tertinggi, bahwa kita tidak lupa bahwa kita berasal dari mana gitu. Jadi bahwa segala sesuatunya itu ya kita memang berasal dari ya ekosistem yang kita harus bangun gitu. Jadi ya Anaya sendiri lebih ke filosofis bahwa segala sesuatunya memang kita dari nature, dan ya kita tidak lupa bahwa saat kita ada di posisi tertentu ya kita harus memberikan impact yang baik gitu untuk masyarakat di sekitar kita. Seperti itu sih Pak. Ya, luar biasa filosofinya nih Mbak Kiki nih. Nah, nanti bicara kita mulai dari pemberian Tuhan, pemberian Allah kan ya, begitu dari bumi Indonesia. Tadi saya lihat di video juga itu kan ada kebunnya ya Mbak Kiki ya. Iya, betul. Di daerah mana ya Mbak Kiki ya kalau boleh tahu ya? Di daerah Bitung Pak, di Sulawesi. Jadi kita pun memakai strategi karena memang pada saat membuat brand ini kita pun memilih bahwa apa yang kira-kira menjadi added value gitu Pak. Ya. Kami mengetahui kelapa yang terbesar dan mempunyai grade yang sangat baik adalah di Sulawesi. Dan kami setiap brand itu kami mempunyai namanya khusus Pak. Jadi misalnya coconut cooking oil. Jadi kami menamakan Sulawesi coconut oil. Kita menamakan origin single origin dari tempat di mana produk itu berasal. Nah, itu tadi kenapa logo Anaya itu juga seperti itu dan namanya seperti itu, karena kita ingin setiap produk itu mempunyai asal-usul. Karena kan siapapun itu Pak, kita hidup di dunia ini, ya kita nggak boleh lupa gitu nenek moyang kita siapa dan gimana-gimana. Jadi ya memang kita lebih pengen setiap produk yang keluar itu mempunyai identitas gitu. Seperti itu sih. Jadi menarik sekali itu, tadi kan sudah produknya, desainnya terus terang bagus sekali Mbak Kiki. Saya tadi sudah lihat gambarnya. Kemudian juga di situ coba diangkat juga branding Indonesianya. Tadi kan jelas sekali Sulawesi itu di situ. Nah, selain yang Sulawesi itu ada yang lain juga Mbak Kiki? Saat ini sih kita karena kelapanya mostly dari Sulawesi, saat ini sih kita baru branding di Sulawesinya aja Pak. Tapi ada beberapa brand yang kita nantinya akan keluar dan itu juga akan mengangkat identitas, karena kelapa itu kan macam-macam Pak. Contohnya kita punya, saat ini kita punya namanya Sumatera Pandan Wangi. Oke, ada Sumateranya juga ya? Ya, jadi kita punya kelapa dari Medan yang mempunyai aroma aromatik gitu Pak. Jadi aroma yang memang hadir langsung dari kelapanya. Jadi ada rasa manisnya, ada aroma wanginya, tapi itu langsung dari kelapanya. Jadi kita tidak menambahkan preservatif atau sugar gitu di dalamnya, tapi benar-benar ya naturalnya seperti itu. Kita pun punya produk seperti itu. Dan kedepannya ada beberapa produk lain sih yang memang kita mengangkat dari originalitas kota-kota yang memang kita ingin angkat gitu. Karena kan setiap daerah gitu Pak pasti mempunyai bibit unggul. Dan kita
ingin bahwa masyarakat Indonesia atau pengusaha muda khususnya itu jangan ya cross culture oke gitu, ada budaya asing yang masuk itu baik gitu, tapi sebenarnya Indonesia tuh sangat mempunyai kekayaan alam yang luar biasa gitu, yang sebenarnya saat ini kita bisa gali gitu dan kita melihat potensinya justru itu lebih luar biasa gitu Pak dibandingkan produk-produk luar gitu. Jadi kalau misalnya ada orang contoh, aduh kelapa Thailand tuh enak banget, tapi sebenarnya kita tuh punya kelapa Medan loh yang Yang nggak lebih enak kalah ya. iya, yang nggak kalah enaknya gitu. Cuma memang karena terkadang gitu ada beberapa orang yang kebarat-baratan atau, eee, produk-produk asing lebih diterima, ya itu jauh lebih cepat viral gitu, Pak. Tapi sebenarnya produk kita tuh bagus banget gitu dan saya sebagai, masyarakat Indonesia gitu, warga negara Indonesia, saya sangat bangga banget sih, Pak, mempromosikan produk-produk di Indonesia karena luar biasa sih. Mungkin orang di luar negeri tuh nggak punya produk sekaya kita gitu. Tinggal gimana kita mem-package-nya, kita mem-branding-nya bahwa ya memang ini adalah produk kita. Satu lagi mungkin yang yang paling penting gitu yang menurut saya entrepreneur harus punya adalah ya kita gimana ingin mempresentasikan produk kita, yaitu kita juga harus mencintai gitu Pak. Mencintai produk kita sendiri, kita harus punya soul gitu di dalam produknya tuh kita jadi taking care of semuanya gitu, tiap detail yang ada. Ya jadi pada saat produk ini hadir, tanpa aku harus cerita, si produk ini bisa ya menjelaskan kualitasnya, menjelaskan semua detailnya gitu. Nah, betul betul. Jadi sebetulnya itu salah satu alasan juga kenapa kita mengundang Mbak Kiki milenial ini untuk memviralkan produk Indonesia, Mbak Kiki. Jadi kadang-kadang kan kalau ya itu kembali lagi kalau sudah ke barat-baratan orang pengennya beli saja kayak gitu dan kebanyakan seperti itu dari teman-teman kita yang tadi pengusaha muda atau bukan pengusaha muda ya, anak-anak muda itu senangnya tuh beli yang ke barat-baratan. Padahal tadi ternyata packagingnya Mbak Kiki yang buat itu nggak kalah itu dengan produk-produk luar begitu, dan ternyata kalau kita lihat juga di dalamnya kualitasnya kita pun jauh lebih baik dibandingkan produk-produk itu. Jadi tadi sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Kiki mengenai bahwa kita harus mencintai produk Indonesia, terus kemudian kita gunakan dan tentunya kita sebarluaskan ke seluruh dunia ya. Kita ekspor ke seluruh dunia. Kita sampaikan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu lebih baik, begitu Mbak Kiki. Betul. Dan saya sangat senang sekali sih Pak dengan program-program pemerintah saat ini, dan saya juga sangat mengapresiasi tinggi peran Pak Jokowi gitu untuk mensupport lokal produk gitu, untuk benar-benar bisa shine on gitu, benar-benar untuk bisa mempromosikan produk kita gitu dan memberikan kesempatan yang sangat luar biasa gitu Pak untuk produk-produk UMKM bisa go global. Cuma memang yang perlu menjadi catatan gitu Pak bagi pemerintah mungkin pada khususnya adalah memberikan fasilitas-fasilitas sih Pak, karena kan enggak semua UMKM itu mempunyai fighting spirit yang luar biasa gitu Pak ya. Karena ekspor ini sekali lagi pada saat saya melakukan ekspor pertama kali, keinginan itu benar-benar sangat luar biasa gitu. Gimana saya pengen bahwa ke depan produk Indonesia tuh dikenal. Tapi pada saat kita terjun ke lapangan pastilah Pak ada plus minus, ada kesulitan-kesulitan. Cuma kembali lagi dengan kesempatan yang diberikan itu membuat semuanya terasa mudah. Cuma kalau misalnya ke depan gitu Pak, ada support dari pemerintah yang lebih besar gitu untuk para UMKM atau pengusaha muda di luar sana, itu akan jauh lebih baik sekali sih Pak. Karena terkadang semangat itu tuh harus ditularkan gitu. Kita nggak bisa ibaratnya mau ekspor terus ketemu problem, akhirnya nggak ada sharing session yang Pak Haris buat seperti ini, akhirnya mereka ya udahlah gitu, toh penjualan itu di sini di nasional juga bisa terjadi gitu dan less effort gitu kan Pak. Sedangkan kalau di internasional
ya kita harus effort nih gitu. Walaupun sebenarnya banyak yang orang berekspektasi ekspor tuh dengan keuntungan yang lebih besar, padahal sebenarnya lebih dari itu gitu. Selain kita ya mungkin sharing secara profit kita bisa sama lah dengan nasional, tapi kuantitinya kan lebih besar. Plus market share gitu. Kalau saya melihatnya dari market share sih. Jadi pada saat misalnya kita mempunyai market share di Indonesia contoh 30%, tapi di Australia misalnya kita bisa expand lagi nih, kita mempunyai market share di sana 2%, tapi 2% dengan masyarakat di Australia kan lebih besar lagi gitu. Jadi ya value-value itu mungkin yang sebenarnya harus ditularkan dan akhirnya para eksportir gitu, para UMKM mempunyai fighting spirit gitu Pak untuk hal tersebut dan mungkin juga ditambah dengan pelatihan-pelatihan dan pastinya sertifikasi sih Pak. Karena ekspor itu menurut saya memang harus didampingi dengan para ekspertis dan tentunya certification yang baik gitu supaya kita bisa menjaga kualitas dan ya kualitas produk itu sendiri gitu. Jadi Ya. supaya lebih sustain gitu pada saat kita ekspor. Siap. Nah ini tadi sudah mulai curhat-curhat nih kesulitannya nih Mbak Kiki nih dan Betul. kita seperti apa. Nah kita akan bahas lebih detail mengenai curhatan dan mungkin kesulitan yang dihadapi dan solusinya setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah acara talk show mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Pagi hari ini kita kehadiran Mbak Kiki, pemenang Primaniata Award tahun 2021 kategori eksportir muda. Nah, sebelum tadi break kita mendengarkan kisahnya Mbak Kiki, perusahaannya, dan kemudian tadi sudah masuk mengenai jatuh bangunnya nih. Kemudian harapan Mbak Kiki mengenai dukungan pemerintah itu seperti apa. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan nih Mbak Kiki ngobrol santainya. Tadi disampaikan kita perlu ada support dari pemerintah tentunya ya Mbak Kiki ya. Nah, bisa disampaikan, ini sesinya sesi santai sih Mbak Kiki. Jadi seperti tadi sempat kami sampaikan sebelum acara dimulai, ini lebih ke informal, ngopi bareng lah bahasanya lah, kita ngopi di mana seperti itu, ngobrol-ngobrol santai. Tapi harapannya hasil dari ngobrol-ngobrol kita ini tentunya setelah karena lebih santai itu bisa disampaikan yang lebih terbuka, lebih luas, dan nanti kita bisa ambil intisarinya, dan tentunya kita bisa memberikan manfaat balik kepada pelaku ekspor. Tadi bisa dijelaskan mengenai awal mulanya 2013 dan ketika ekspor itu pertama kalinya di mana dan kesulitannya di mana, Mbak Kiki? Ya. Jadi perusahaan saya tuh berdiri di tahun 2013. Kita mulai ekspor itu di tahun 2015 awal, Pak. Waktu itu memang kita kan pasti saya pengennya brand Indonesia gitu, brand Anaya yang bisa langsung hadir di sana. Cuma ternyata banyak kendala dan sampai detik ini pun kita terus kita terus mengupgrade gitu. Apa sih kekurangan kita dan apa yang harus untuk meningkatkan standar internasional gitu. Karena kalau bicara ekspor nih kita pasti ngomongnya panjang lebar banget gitu kan Pak. Banyak hal yang kita harus gali dan itu bukan sesuatu yang instan gitu. Jadi kalau aku ngobrol sama teman-teman gitu yang pengen ikut pameran atau expo gitu. Jadi ya memang kita harus punya konsistensi gitu. Kita harus persisten gitu.
pada saat mengikuti semua pameran, karena jangan berharap kita ikut satu pameran terus Langsung kita dapat langsung bisa tip ekspor ya. gitu, Betul, betul, betul. langsung bisa dapat bayar gitu. Kayaknya itu satu hal yang mustahil gitu kan Pak, karena nggak ada satu hal di dunia ini yang bisa instan kalau menurutku. Jadi Mhm. kalau kita melihat oh ada success story orang bisa deal gitu transaksi ekspor di nilai yang sekian, pasti ada jatuh bangun gitu, ada cerita di belakangnya yang kenapa sih sampai akhirnya mereka bisa berhasil sampai tujuan tersebut. Jadi balik ke tahun 2015 itu, keinginan saya jujur sangat besar sekali untuk bisa, ekspor produk Indonesia. Contohnya, salah satunya adalah brand saya sendiri. Di awal tuh dulu sebelum, kita udah, concern untuk masalah coconut product. Cuma waktu itu masih combine dengan spices gitu, Pak. Karena Mmm, filosofinya ya memang balik lagi bahwa, Indonesia tuh kaya dengan, spices sendiri kan, Pak, rempah-rempah dan lain-lainnya. Cuma, eee eee, apa, semuanya berjalan kita berpikir kayak, oh memang ekspor itu satu lagi mempunyai harus fokus gitu. Nggak semua produk, namanya kita masih muda ya, Pak, masih muda itu pasti, keinginan tuh, oh ini ternyata bagus, ini ternyata mhm, bagus, ini ternyata bagus. Tapi pada akhirnya, berjalannya proses gitu, by the time kita tahu bahwa oh kita tuh harus fokus dan sebenarnya betul, apa sih betul. yang kita pengen tahu gitu. Dari spices dan coconut product yang waktu itu saya ikut pameran, ternyata, saya melihat, oh potensinya tuh ya memang ada beberapa orang gitu Mhm, melihat spices tuh punya potensi yang luar biasa. Tapi ya, pada saat itu saya melihatnya ternyata sepertinya saya harus fokus di coconut product. mhm, mhm, Karena pada saat mau ekspor dan buyer datang, karena saya nggak fokus, semua saya tawarin gitu. mhm. Jadi ini gagal, yang ini yang ini yang ini. Jadi kalau, berbalik ke situ saya flashback gitu tahun 2015, itu sangat menurut saya sangat kurang tepat sih. Jadi nggak boleh Pada palu saat gada ya sebetulnya ya, Mbak Kiki? betul betul, Pak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman saya yang bilang, "Kita tuh punya usaha palu gada." Kalau Nah, saya boleh, memberikan saran sedikit iya, gitu, iya, iya. justru salah palu gada itu gitu. Justru Nah, kita tuh harus fokus apa yang kita mau dan kita melihat potensi apa sih yang sebenarnya kita punya. Karena segala usaha itu pasti akan berhasil kalau kita mempunyai kegigihan, oh, keuletan, dan kita tahu gitu selling point dari produk kita itu apa gitu. Jadi jangan melihat orang jualan spices terus kita dan mereka benar. berhasil, akhirnya kita ikut-ikutan. Tapi sebenarnya kita harus punya unique selling gitu dan kita harus tahu produk kita tuh apa. Jadi pada saat itu saya jual produk dan alhamdulillah saya sempat, melakukan ekspor untuk produk spices, tapi karena tadi itu tool-nya nggak dapet, Pak. Jadi saya ngerasa, oh ini tuh gini dan, product knowledge-nya mungkin pada saat itu, saya masih merasa kurang gitu karena saya belum terlalu deep untuk masuk ke sana. Jadi ya memang banyak, kekurangan gitu pada saat ekspor pertama itu. Karena kan harus ada fumigasi dan lain-lain yang ternyata saya, dan saya waktu itu handle sendiri karena dari setiap unit bisnis yang saya punya, saya tuh pengen tahu, Pak. Hmm, Keinginan tahu saya sangat besar gitu, jadi saya pengen nggak menyerahkan itu sama orang lain. Karena, betul, betul. saya lebih percaya dengan tangan saya sendiri gitu, Pak. Iya, iya, iya. Dari mulai proses sampai akhirnya ekspor, ya memang banyak kendala dari proses fumigasi dan lain-lainnya. Oh ternyata seperti ini dan akhirnya membuat, saya, ternyata kita nggak bisa gitu untuk semuanya ingin kita dalemin. Berproses, akhirnya saya berpikir, "Oh oke," karena mungkin kalau spices tuh terlalu banyak dan akhirnya karena kita juga, mempunyai perkebunan waktu itu tidak besar sih, Pak, di Bitung. Jadi ya lebih baik kita fokus di sana gitu dan, waktu itu kita juga mendapatkan support, pemerintah untuk, dapat bisa, mmm, memiliki fasilitas lah, Pak, untuk beroperasi waktu itu di salah satu Hmm, sentra UKM di Bitung untuk memproduksi, VCO dan lain-lainnya, akhirnya ya udah kita fokus di sana dan dari situ justru, dengan fokus akhirnya,
tahu gitu TCO tuh manfaatnya apa dan produk turunan kelapa tuh apa aja sih. Dari situ akhirnya terus berkembang berkembang berkembang. Memang sekali lagi tidak langsung instan gitu ya, Pak. Setiap ikut pameran, baik di Milan, baik di Australia dan lain-lainnya, ketemu buyer, ya itu akhirnya banyak berinteraksi, banyak pengetahuan yang, saya ambil dan lain-lain. Bahkan kayak itu kalau ada pameran, itu saya yang selalu di awal tuh saya yang selalu benar-benar handle semuanya, Pak. Jadi ketemu buyer, kira-kira kekurangan dan kelebihannya Ya, apa. ya, ya. Jadi saya ingat waktu itu pameran di tahun 2019 kalau tidak salah di Milan, Ya. itu pameran pertama kali saya di Eropa. Sebelumnya pameran tuh selalu di internasional tapi masih di Asia. Waktu itu saya ikut Tutofood dan saya sangat senang sekali gitu dengan kepala ITPC-nya waktu itu Ibu Indah. Hmm. Beliau sangat luar biasa menurut saya, masih muda juga, fighting spirit-nya benar-benar, terkadang kan kalau bicara ekspor tuh kita nggak bisa berperan sendiri, Pak. Kita harus mempunyai support system. Nah, support system yang saya bilang ini ya baik dari HIPMI, saya juga sangat beruntung bergabung di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang benar-benar mempunyai spirit yang luar biasa di kepemimpinan saat ini gitu, baik dari Tumaming, Ketum Sona untuk di Jaya sendiri dan ketua bidang saya Bapak Ramadatau gitu, bidang 3 untuk perdagangan ISDM sendiri, beliau sangat mensupport untuk teman-teman HIPMI itu bisa goes global gitu. Jadi dengan organisasi yang cukup mendukung ditambah perwakilan pemerintah waktu itu di Italia juga sangat luar biasa. Kita tuh mempromosikan produk Indonesia waktu itu benar-benar sampai hard selling gitu, Pak. Gimana sih caranya? Karena di Italia sendiri kan belum ada restoran Indonesia kan, Pak, waktu itu. Ya, ya. Beda halnya dengan Australia atau yang komunitas diasporanya banyak. Di Italia tuh waktu itu belum ada dan benar-benar dengan ITPC itu waktu itu kita benar-benar merasa sekeluarga karena kita bareng-bareng menjual produk Indonesia. Kita waktu itu berlima. Gimana caranya produk Indonesia hadir? Dan mungkin peran serta seperti itu sih, Pak. Jadi Ya, ya. kalau bicara ekspor, ya semua itu harus mendukung. Semua itu harus mensupport baik dari pemerintah, organisasi, si pelakunya sendiri harus mempunyai fighting spirit yang sama, harus mempunyai energi yang sama, spirit yang sama supaya terciptanya produk Indonesia ada di luar negeri gitu. Dan akhirnya pada saat saya pameran pertama di di Italia tersebut, saya melihat, oh ternyata kesiapan kita sebenarnya belum 100% gitu. Pada saat saya melihat eksebitor lain, karena keliling kan kita waktu itu, ternyata mereka itu pada saat produknya dipamerkan, sudah dengan bahasa Itali. Terus mereka mengerti gitu, setiap produk yang ditaruh itu, karena kalau misalnya masyarakat Eropa kan mereka harus paham gitu, stikernya ini recycle atau tidak. Terus kalian misalnya memput satu yang menurut kita estetik gitu, itu tuh fungsinya apa sih gitu, menceritakan tentang apa. Jadi every detail di setiap packaging itu kayak harus bisa bercerita gitu, Pak. Jadi dari situ, walaupun waktu itu saya ketemu satu buyer dari Altre Mercato kalau nggak salah, itu sampai dia bilang, saya ditanya, kenapa kamu put si Carboni gitu di atas packagingmu gitu. Terus dia tuh lebih ingin tahu tentang story behind the product gitu. Jadi kenapa kamu begini, kenapa kamu gini, terus impactnya itu apa dan lain-lainnya gitu. Ternyata akhirnya di waktu pada saat bayar pameran di Italia itu saya belum dapat bayar. Tapi potensial buyer sangat banyak sekali karena ya itu tadi pada saat di setiap negara kan punya culture yang berbeda. Kali itu kita harus menemukan distributornya dulu, baru kita bisa menjual ke yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, jadi sebelum kita bisa menjual kita harus menemukan distributor waktu itu.
Tapi bukan itu goal yang saya dapatkan gitu Pak. Jadi kalau orang-orang ikut expo goals-nya adalah buyer, saya secara pribadi adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari setiap expo tadi gitu. Saat ini gitu saya 2 tahun selanjutnya saya mengikuti lagi gitu. Setiap tahun saya mengikuti acara Tutofu tersebut dan pelajaran yang saya ambil adalah ya memang kita belum bisa ekspor kalau memang produk kita belum bisa ready gitu. Dan Intinya memang di akhirnya produk ya, Mbak Kiki ya. betul Pak. Dan kita tuh benar-benar harus mau open mind gitu Pak. Jadi jangan bagus tuh karena diri kita sendiri gitu. Kita ngerasa confident, oh produk kita tuh udah bagus, kualitasnya udah oke, tapi jangan kata kita sendiri gitu. Ya, Bahwa karena pertanyaannya nggak dengan kita, pasti dengan negara-negara lain. Betul dan akhirnya saya berpikir saya tuh dulu idealis sekali Pak. Jadi menurut saya tuh produk tuh kayak gini. Tapi akhirnya by the time saya belajar bahwa idealis itu ya memang harus bisa disesuaikan gitu. Kita mempunyai karakter dari sebuah produk itu, idealisme dari sebuah produk itu, tapi pun kita harus bisa open mind gitu. Kita harus bisa menerima masukan dan kita harus mengikuti culture yang ada gitu kan. Di sana tuh sebenarnya culture-nya seperti apa. Jadi setiap saya ekspor, setiap negara itu mempunyai packaging yang berbeda, Pak. Jadi kalau ke Eropa, misalnya saya ekspor minyak kelapa gitu, jarnya itu saya buat lebih besar karena kan dia ada titik bekunya yang lebih tinggi, jadi membuat lebih beku. Terus bahasanya juga berbeda. Terus every detail dari mulai labelnya semuanya juga kita berbeda mengikuti dengan karakter buyer di sana. Nah ini ngomong-ngomong buyer Mbak Kiki, ada buyer juga yang ingin menyapa Mbak Kiki nih dari Australia nih. Halo Ibu Suli, pastinya ya. Ya siang Bu Suli. Halo Mbak Kiki, ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya. Ini Mbak Kiki, selamat ya untuk Prima Niarta Award-nya. Terima kasih. Tapi memang saya kenal Mbak Kiki ini semangatnya luar biasa dan tidak pantang menyerah, terus akan mengusahakan ekspornya dan akan itu membuat range-nya lebih banyak ya Mbak Kiki. Terima kasih Ibu. Semangatnya pasti itu tertular dari Bu Suli juga sih. Luar biasa Bu Suli itu. Nah Bu Suli ini mumpung ada Mbak Kiki juga dan Bu Suli salah satu bayarnya Mbak Kiki nih di luar negeri dan kebetulan tinggal di Australia. Ada tanggapan selain tadi kita sudah memberikan ucapan selamat Mbak Kiki, selain ke Mbak Kiki juga kepada pemirsa lainnya biar bisa seperti Mbak Kiki itu seperti apa begitu Bu Suli? Silakan Bu Suli. Iya. Saya tuh pertama kali ketemu Mbak Kiki di acara Trade Expo di Jakarta. Jadi sempat dikasih nomor WA-nya sama Ibu Mira. Jadi waktu bertemu Mbak Kiki menawarkan tadi seperti tadi produk-produk dari bahan kelapa, dari spices yang memang packagingnya pada saat itu udah cukup bagus. Jadi saya memberikan sedikit informasi untuk syarat-syarat ke Australia dan Mbak Kiki dengan cepat menyesuaikan dan sampai produknya berhasil dikirim ke Australia. Dan kemarin sudah 2 kali dan yang terakhir ketiga lagi on the way ya Mbak Kiki ya. Yang lewat Ibu Yeli. Jadi range-nya mudah-mudahan terus bertambah dan kuantitinya juga terus bertambah. Ya, berarti karena itu kualitasnya bagus tuh Mbak Kiki bisa diterima di Australia. Karena tadi disampaikan Mbak Kiki kan kita harus tahu produknya. Jadi produk itu ada 3 mungkin kalau kita bilang untuk ekspor, yaitu kuantitas, kualitasnya dan kontinuitasnya. Jadi ini sudah masuk semua baru kita bisa melakukan ekspor. Jadi luar biasa ya Bu Suli ya dari Mbak Kiki ya. Iya, jadi pantas sudah dapat award-nya Mbak Kiki. Terima kasih Bu. Ya, jadi saya beruntungnya juga ketemu buyer-buyer seperti Bu Suli sih, Pak. Jadi Bu Suli tuh pada saat kita ketemu, beliau orang yang sangat welcome dan sangat nice sekali waktu itu. Terima kasih banget, Bu. Dan sampai produk, kita ketemu kalau nggak salah 2018 ya, Bu ya. 2018 awal kita ketemu dan itu selalu komunikasi, Pak. Jadi balik lagi gitu yang seperti saya bilang,
bahwa kita nggak bisa bilang produk kita bagus, packaging kita bagus, kalau kita nggak mau menerima saran gitu. Karena aku dengan Bu Syuli pun kayak, Mbak ini harus diginiin, oh iya Bu, ini gini. Jadi memang ya balik lagi, bagus itu kan bukan karena kita sendiri gitu, tapi gimana pasar bisa menerima produk kita dan tentunya kita harus bisa mengikuti buyer dan culture di sana. Yang ini kebetulan bayarnya Bu Suli ya, diaspora kita yang tahu ya karakter kita. Kalau buyer yang di Itali itu mungkin lebih saklek lagi ya, Mbak Kiki ya? Betul, lebih strict Pak. Waktu itu beliau minta ini seperti ini dan saya sampai dikasih mungkin isian sekitar 60 lembar halaman yang saya harus isi. Itu pun kayak oke, gimana, tapi alhamdulillah ya itu tadi mempunyai support system itu penting banget sih Pak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ekspor, males gitu berhubungan dengan ITPC atau dengan pemerintah, menurutku itu sangat salah sekali sih. Mereka ada di sana gitu, justru untuk mempermudah langkah kita agar bisa ekspor dengan cara yang lebih smooth gitu. Kita bisa cek background dari buyer sendiri, dan jika ada kesulitan-kesulitan, mereka bisa dapat membantu gitu. Jadi ya itu tadi sih. Jadi peran serta bahkan yang sudah jadi kepala ITPC pun sekarang masih tetap membantu kan Mbak Kiki? Betul Pak. Jadi peran serta Pak Haris tuh sangat luar biasa juga gitu. Jadi saya sangat beruntung sih Pak di posisi saat ini saya berkenalan dengan Pak Haris, Bu Syuli, dan para pihak-pihak yang mempunyai fighting spirit yang sama gitu untuk mempromosikan produk Indonesia di luar negeri gitu. Karena yang namanya ekspor kita nggak bisa mempunyai inisiasi sendiri. Kita harus mempunyai inisiasi bersama-sama dan genjot semuanya tuh bersama gitu Pak. Ya betul. Jadi tetap itu memang tugas kami Mbak Kiki. Betul. Jadi walaupun saya sudah tidak bertugas di Australia, sudah kembali di Indonesia, malah saya membantu Mbak Kiki dan teman-teman di Indonesia setelah saya kembali kan. Makanya kemarin alhamdulillah kita berhasil kirim ke Australia dan alhamdulillah juga saya masih berhubungan baik dengan Bu Suli sampai saat ini. Kita tetap komunikasi dan betul seperti tadi disampaikan Mbak Kiki, karakter buyer itu berbeda-beda. Bu Suli memang salah satu yang berbeda lah dengan yang lain. Beliau membantu. Tapi kita tetap kalau umpamanya ketemu buyer yang straight, yang keras ya kita tetap harus melayani kan. Kita pengen tahu juga mereka di mana, persyaratannya seperti apa, itu sebuah input bagi kita. Jadi luar biasa yang dilakukan Mbak Kiki, tetap mau belajar, itu memberikan semangat kepada kita semua bahwa ekspor itu harus dan memang saatnya pengusaha muda untuk ekspor ke seluruh dunia. Nah, ini ada saya dapat video nih Mbak Kiki nih ketika kemarin Trade Expo Indonesia nih, bisa diputar nih admin nih. Silakan Mas Slamet. Kita lihat videonya dulu nih Mbak Kiki nih. Boleh Pak, silakan. Oh. Nah. Langsung saja, inilah penerima penghargaan Primaniarta 2021. Penerima penghargaan Primaniarta tahun 2021 kategori ekspor muda KW Indonesia. Usaha muda berusia 33 tahun. Dengan pasar dalam dan luar negeri dengan brand kebanggaannya. Penerima penghargaan Primaniarta, Bapak Ibu telah membantu percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, luar biasa tuh. Betul sekali bahwa penerima Primaniarta, pengusaha muda, sudah membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini kita ketahui bersama masih kita hadapi pandemi ya, COVID-19 ya. Jadi luar biasa sekali Mbak Kiki, apa yang dilakukan oleh Mbak Kiki, pemerintah memberikan apresiasi ini kepada Mbak Kiki, dan tentunya harapan kita akan tumbuh Mbak Kiki baru lainnya nanti. Jadi dengan acara ini kita bisa memberikan informasi, memberikan penyemangat intinya kepada pemirsanya
yang kembali lagi tadi kami sampaikan Mbak Kiki, ini kita collab dengan TV Desa, jadi pemirsanya tidak hanya di perkotaan saja, tapi juga ke masyarakat desa yang kita tahu bahkan mungkin 70-80% itu ada di pedesaan masyarakat Indonesia. Bahkan tadi kan yang dihitung itu kan memang di pedesaan ya Mbak Kiki ya. Itu kita bisa memberikan manfaat ekspor juga ke mereka. Nah ini kebetulan bisa dengan apa yang dilakukan Mbak Kiki, yang dilakukan kita bersama, selain tadi memberikan manfaat lebih luas pada masyarakat, tentunya tadi disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, memulihkan ekonomi kita. Nah, begitu. Nah, Mbak Kiki, waktu nggak terasa, sudah hampir 1 jam kita bicara panjang lebar, mungkin nggak panjang nggak lebar sih, tapi kita memberikan penyemangat nih sebetulnya. Karena tadi Mbak Kiki sampaikan, untuk ekspor itu kan butuh waktu, butuh proses ya, intinya ya Mbak Kiki ya, kita butuh proses, tidak bisa instan. Jadi kita dengar tadi bersama mulai 2013, mulai yang sebelumnya palu gada, terus akhirnya kita sekarang bisa fokus, betul bahwa harus fokus, bahwa kita harus kuatkan produk kita. Setelah kita kuatkan produk kita kan kita juga tahu kompetitor kita bagaimana. Nah, bagaimana produk kita itu bisa lebih baik dari perusahaan yang lain atau produk lain dari negara lain. Mbak Kiki mungkin bisa sampaikan ke kami semacam harapan, penyemangat pada kita semua, termasuk masukan atau kritik, silahkan aja kepada kami di pemerintah lah. Walaupun ini dilakukan di hari Sabtu, jadi di luar jam kerja, silahkan saja Mbak Kiki sampaikan mungkin masukan kepada kami, kepada kita semua lah, kepada kita semua. Karena kan disampaikan tadi bahwa ekspor itu kita nggak bisa sendirian, kita harus bareng-bareng, ini suatu ekosistem. Jadi bisa disampaikan masukan kepada pemerintah, kepada pelaku, kepada masyarakat bahkan, bagaimana caranya kita bisa support untuk melakukan ekspor, Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki. Ya, terima kasih Pak Haris. Jadi kalau pesan dan harapan saya gitu untuk pemerintah sendiri, saat ini sudah sangat luar biasa sekali sih Pak, peran serta dari pemerintah, khususnya Pak Jokowi juga untuk terus mensupport UMKM Goes Global. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah pada saat kita bicara UMKM Goes Global adalah kita ya beruntung mempunyai pihak-pihak seperti Bu Syuli gitu, diaspora yang memang ada di sana. Tapi kembali lagi kalau kita memang bertemu dengan real buyer, kembali lagi dengan kualitas, standarisasi, sertifikasi, dan lain-lainnya. Nah, mungkin sebelum kita bicara tentang UMKM Goes Global gitu, dan mengikuti pameran-pameran di internasional, ya memang kita harus kuatkan fondasinya dulu nih Pak. UMKM benar-benar dipilih, dibina, dan disertifikasi secara internasional, baru setelah itu diikutkan dengan pameran-pameran internasional, tapi pun mungkin didampingi, karena tidak semua, khususnya gitu yang misalnya UMKM itu sudah bukan pengusaha muda lagi, pastinya mereka fighting spirit-nya tidak sebesar pengusaha-pengusaha muda gitu, karena ekspor tuh bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu kan Pak, dari sisi bahasa, dari ketepatan waktu, dari perbedaan waktu, pastinya buyer menginginkan ketepatan, tetapi terkadang kita budaya Indonesia dinanti-nantiin gitu kan Pak. Jadi memang semua itu harus mempunyai pos-posnya sendiri, dan pemerintah mungkin harus memberikan ada satu kayak ada satu komunitas gitu yang memang bisa mensupport, yang mungkin harus dari pihak independen gitu, dari swasta, yang benar-benar dibentuk untuk menjadi kayak export center mungkin ya, di mana pada saat UMKM merasa itu menjadi kesulitan untuk ekspor, mereka tuh tahu gitu harus menemui di tempat yang mana tanpa harus mengikuti formal prosedur gitu. Karena kan kita tahu sendiri gitu, kalau pemerintah sendiri ada jam kerjanya, tapi benar-benar ada ekspor center yang bisa diganggu ya 1 kali 24 jam mungkin ya Pak, Sabtu Minggu, di mana saat teman-teman mengalami kesulitan, mereka tuh tahu gitu poinnya apa. Dan saya sangat apresiasi luar biasa juga dengan kegiatan yang Pak Haris buat. Ini akhirnya bisa membuat orang-orang yang ingin ekspor
mereka tuh dapat insight gitu, apa sih kekurangannya, apa kelebihannya dan lain-lain. Dan mungkin pesan saya untuk para ekspor yang teman-teman yang baru mau ekspor gitu, ya memang kita harus mempunyai kegigihan, pantang menyerah, dan ekspor tuh bukan satu pekerjaan yang instan. Jadi harus mempunyai konsisten, mengikuti pameran, jangan sampai misalnya pada saat ikut pameran, aduh ternyata nggak dapat buyer, nggak dapat feedback. Itu jangan menyerah deh intinya, karena itu merupakan satu proses dan kita harus melihat, ya menghargai proses ya yang ada. Karena saya pun tidak ada hari ini kalau tidak melewati dari 5 tahun sebelumnya gitu. Jadi ya pastinya ada kerja keras, semangat, kegigihan, air mata dan lain-lainnya gitu yang sampai akhirnya bisa di hari ini. Jadi dan pesan saya juga untuk para generasi muda nih Pak khususnya, kita sebagai entrepreneur juga harus mempunyai dampak besar gitu, social impact, ekonomi dan budaya. Maksudnya selain kita dapat membantu perekonomian secara real, kita pun harus mempunyai kehidupan yang untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Supaya pihak-pihak tuh dapat memberikan pendapatan dan tentunya meningkatkan daya beli untuk mensejahterakan para keluarganya. Jadi itu dibangun dan diharapkan kita mempunyai satu komunitas yang dapat memberikan nuansa baru gitu dalam kearifan lokal budaya gitu Pak. Seperti yang Koko Hero dan Koko Lady atau banyak impact lainnya gitu. Jadi kearifan lokal ini tuh nggak hilang gitu, tetap bisa sustain dengan berjalannya waktu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah apapun usahanya, menurut saya diperlukan satu kefokusan dan diperlukan soul gitu. Soul kita tuh masuk ke dalam sebuah produk, sebuah perusahaan, dan pantang menyerah dan gigih terus untuk dapat mencapai tujuan. Itu sih Pak, kalau dari saya. Siap. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi kata kuncinya memang jangan menyerah ya Mbak Kiki ya. Betul. Pantang menyerah, mau belajar, dan tentunya ekosistem itu memang harus mendukung. Tadi disampaikan Mbak Kiki, pemerintah memang ada jam kerjanya, tetapi kita tetap siap diganggu kok Mbak Kiki. Ini buktinya hari Sabtu di luar jam kerja, kita tetap bisa diskusi seperti ini. Jadi terima kasih juga kami ucapkan ke Mbak Kiki, mau diganggu juga jam weekendnya, memberikan semangat kepada kita semua. Jadi betul tadi yang disampaikan Bu Suli juga, bahwa tepat sekali pemerintah Indonesia kemarin memberikan penghargaan Prima Niarta Award kepada Mbak Kiki nih, selaku eksportir muda. Semoga apa yang diberikan ke Mbak Kiki tidak selesai di situ saja, tetapi memberikan semangat, impact kepada masyarakat Indonesia, termasuk kepada pengusaha muda, supaya bisa melakukan ekspor. Karena walaupun tadi Mbak Kiki bilang ekspor itu butuh proses, tetapi dengan adanya ekosistem ini, kita mempermudah ekspor tersebut. Kita akan melakukan suatu hal yang tentunya membuat, katakan memang ada peraturan, kita kurangin peraturannya. Tadi Mbak Kiki sampaikan perlu pendampingan, kita akan lakukan pendampingan supaya kembali lagi ekspor Indonesia yang tadi disampaikan Pak Jokowi untuk mengembalikan perekonomian kita bisa segera terwujud, bisa terus berkembang, dan tentunya impact-nya tidak hanya ke pengusaha itu tadi saja, seperti disampaikan Mbak Kiki, tetapi kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas. Nah, begitu Mbak Kiki. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolkan pada pagi hari ini bisa memberikan semangat kita semua dalam melakukan ekspor. Terima kasih sekali lagi Mbak Kiki. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu Syuli. Ya, sampai jumpa pada pertemuan yang lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tentunya salam ekspor.